selamat pagi. Ketemu lagi dengan Ibu Senya. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena kasih setiamu kami boleh dengar devosi pagi ini. Tuhan berkati firman yang akan kami dengar hari ini dan menjadi berkat bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Bilangan 16 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Nah, kamu harusnya sudah baca ayat ini karena sudah dituliskan di timeline ya, kelas 3 dan kelas 4. Ibu Sonya akan bacakan ayat yang ke-11. Sebab itu engkau ini dengan segenap kumpulanmu, kamu bersepakat melawan Tuhan, karena siapakah Harun, sehingga kamu bersungut-sungut kepadanya. Nah anak-anak, devosi kita hari ini adalah tentang pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Siapa sih mereka? Nah mereka ini adalah orang-orang yang memberontak terhadap Musa. Korah ini adalah seseorang dari suku Lewi dan dia pun mengajak dua orang lainnya, yaitu dia mengajak Datan dan Abiram dari suku Ruben. Nah, tidak hanya itu, ternyata mereka juga berhasil mengumpulkan 250 orang pemimpin yang terkenal di bangsa Israel. Untuk apa mereka melakukan hal demikian? Mereka ingin memberontak terhadap Musa. Nah, kenapa mereka ini memberontak terhadap Musa? Mengapa sih mereka bisa memberontak terhadap kepemimpinannya Musa dan Harun? Mereka menginginkan jabatan yang terhormat. Mereka membayangkan kalau mereka bisa jadi imam besar yang sama seperti Musa dan Harun, begitu ya. Mereka bisa memimpin bangsa Israel. Sehingga mereka menuduh Musa dan Harun ingin mempertahankan jabatan mereka hanya untuk kepentingan diri sendiri. Nah, ketika Musa dengar apa yang dikatakan oleh para pemberontak itu, Musa dan Harun sujud ke tanah. Musa dan Harun berdoa, ya. Begitu beraninya orang-orang ini menolak pilihan Allah. Itu artinya mereka menolak perjanjian Allah sendiri kepada bangsa Israel. Jadi para pemberontak ini, Korah, Datan, dan Abiram dan 200 orang pemimpin lainnya ini sama sekali tidak mengenal dan menghormati Allah. Mereka begitu cepat melupakan perbuatan Allah kepada mereka, penyertaan Allah kepada mereka yang pimpin mereka keluar dari Mesir mau menuju ke tanah Kanaan. Ya, jadi Ibu Sonya ingin sampaikan bahwa jika anak-anak tidak beriman, anak-anak tidak dapat melihat kasih karunia Allah di dalam setiap perbuatan yang Allah lakukan kepada kita, sama seperti para pemberontak ini. Ya, karena keegoisan mereka menginginkan sebuah jabatan, mereka lupa bahwa Allah telah pimpin mereka begitu lama ya di dalam perjalanan mereka untuk sampai ke tanah Kanaan. Nah, anak-anak, yang Ibu Sonya ingin sampaikan di sini adalah menerima Allah berarti kita juga harus menerima orang ditunjuknya menjadi pengantara dan pemimpin. Para pemberontak itu mengatakan bahwa mereka ingin melayani Allah, tetapi mereka malah menolak orang yang dipilih Allah, yaitu Musa dan Harun. Nah, dengan menolak pilihan Allah berarti mereka menolak Allah itu sendiri. Nah, sama halnya dengan kita banyak sekali bilang kita rindu melayani dan menghormati Allah.
tetapi kita malah menolak Tuhan Yesus ya sebagai pengantara Allah kepada kita untuk menyelamatkan kita. Jika Kristus tidak menjadi raja atas kehidupan kita, maka sebenarnya kita juga tidak menjadikan Allah sebagai Allah yang berdaulat di dalam kehidupan kita. Nah, Musa pun berdoa kepada Allah begitu ya. Musa membela dirinya di hadapan Allah dan menyatakan bahwa Musa ini tidak pernah mementingkan dirinya sendiri dan dia tidak pernah mencelakakan bangsa Israel. Musa mengatakan bahwa Allah tidak akan pernah menerima persembahan orang-orang yang memberontak kepadanya. Tetapi Musa saat itu juga berdoa untuk mereka supaya Allah menolak mereka dan menyatakan kemarahannya kepada mereka. Nah, selain itu Musa memohon kepada Allah untuk meneguhkan posisinya sebagai pemimpin bangsa Israel. Tetapi doanya bukan untuk kepentingan Musa, melainkan supaya perjanjian Allah dengan bangsa Israel itu tetap terjaga. Gitu ya. Dari cerita ini yang Ibu Sonya ingin sama-sama kita pelajari dari cerita tentang pemberontakan Korah, bagaimana Musa tetap teguh di dalam panggilannya, dia tetap berdoa kepada Allah, minta Allah meneguhkan dirinya sebagai perantara dan pemimpin yang dipilih Allah untuk membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir dan masuk ke dalam tanah Kanaan. Kristus juga ketika datang ke dalam dunia dengan tugas yang berat, harus rela mati di kayu salib untuk apa? Menjadi pengantara. Ya, dan Kristus tetap bertahan menjadi pengantara dan pemimpin meskipun banyak dari kita manusia umatnya itu menolak dia. Ya, Kristus juga berdoa agar kita umatnya ini diselamatkan. Kristus memastikan bahwa perjanjian Allah dengan umatnya senantiasa juga tetap terjaga. Lalu bagaimana dengan kita? Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak semua kelas 3, kelas 4, Ibu Sonya, dan guru-guru lainnya, harusnya kita bersyukur. Ya, kita bersyukur karena apa? Karena Tuhan selalu memberikan kita tanggung jawab demi tanggung jawab. Anak-anak sekarang tugasnya belajar, tanggung jawabnya belajar. Maka lakukan tugas tanggung jawab kita dengan sungguh-sungguh. Ya, dan tidak menuntut lebih dari apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Ya, tidak lagi memberontak, tidak lagi melawan, ataupun bermalas-malasan dan bersungut-sungut. Ya, jadi demikian devosi kita hari ini. Semoga Tuhan menolong kita agar kita semakin menghormati dan melayani Kristus sebagai Raja dalam kehidupan kita. Dan semakin bersyukur untuk setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan. Tidak lagi memberontak atau melawan dan tidak menuntut hal-hal yang lebih daripada apa yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pimpinanmu, kiranya kami anak-anakmu tetap belajar menghormati dan melayani Kristus, melayani Tuhan, tetap taat kepada Tuhan dan belajar bersyukur untuk setiap hal-hal yang boleh Tuhan percayakan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan setiap anak-anak kelas 3 dan kelas 4. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami juga yang bekerja maupun yang bersama-sama dengan kami belajar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, anak-anak, demikian devosi hari ini. Sampai jumpa lagi di devosi selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.